Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak-bapak, kita mulai kajian kita. Kita melanjutkan pembahasan hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama adalah idhar, yang kedua adalah idgham. Nah, idgham ini dibagi menjadi dua, ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Kalau mengikuti kitab ini dari An-Nahdiyah itu terpisah. Jadi yang keduanya idgham bi gunnah, kemudian yang ketiganya baru idgham bila gunnah. Kemudian kita lanjutkan yang keempat sekarang yaitu iklab. Iklab. Memang malah ketipu ini. Iklab. Iklab adalah apabila ada nun mati atau tanwin. Bisa dibaca apa ya? Bertemu huruf ba. Suara nun sukun. Suara nun sukun. Dibaca mim. Suara nun sukun dibaca mim. Mim. Panjangnya 2. Kita pakai ketukan aja ya, biar lebih mudah. Atau 1 alif gitu. Panjangnya, cara baca panjangnya. Contoh. Mim ba'di. Terus apa lagi?
Udah ya? Baik. Selanjutnya adalah iklab. Apa itu iklab? Iklab itu kalau arti bahasanya itu mengganti. Makanya hati kita disebut dengan kolbu. Udah ganti dia. Pagi seneng, sore udah dengkol gitu kan. Malamnya bertengkar, malam dikit udah mulai solek-solekan lagi. Ya, kolbun itu. Kalau ada nadom dari guru saya itu, wama kolbun ila annahu yataqallabu. Awalnya begini, saya lupa ya. Wama sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama gini, wama sumiyal insanu illa binisyanihi wama qalbun illa annahu yataqallabu. Dikatakan manusia karena manusia itu suka lupa, makanya dibilang manusia gitu. Kalau bahasa Arabnya ma gitu. Ini mah kata-kata aja, manusia, nggak tahu rujukannya juga dari mana, saya belum bisa tahu jawab ini. Manusia gitu. Ma itu kan perkara, sesuatu, nusia yang dibuat lupa. Ini manusia itu gitu. Makanya hadisnya adalah al-insan mahalul khoto wan nisyan gitu kan. Nah, kolbun tuh begitu. Wa ma kolbun ila annahu yataqallabu. Dinamakan hati karena hati itu ya bolak-balik. Makanya doa kita dalam sholat adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika gitu kan. Wahai yang membolak-balikan hati. Itu sama mengganti ataupun membalikan sama. Tergantung dari kalimatnya. Itu secara bahasa. Secara istilah dalam tajwid adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Kesimpulannya huruf iklab satu yaitu ba. Tanwin atau nun mati yang bertemu dengan huruf ba itu di Al-Quran banyak sekali. Sering kita temui. Ya, dan adapun cara bacanya adalah panjang dua ketukan atau satu alif. Suara nun sukun atau tanwin itu nanti ditambah ada kalau atau tanwinnya berarti ya. Suara nun sukun atau tanwinnya diganti dengan mim. Jadi bunyi un ya berarti bunyi in berarti im kayak gitu aja. Bunyi an berarti jadi am gitu. Nun matinya diganti dengan mim. Contohnya apa? Yaitu mim ba'di. Nunnya hilang kan? Itu iklab. Mim yang terdengar adalah huruf mimnya, bukan nunnya. Sami'um basir khairum bima mim ba'di. Panjangnya dua ketukan. Mim ba'di gitu. Mim ba'di. Enggak cukup bacaan mim ba'di gitu. Mim ba'di. Masuk ya? Udah lumrah lah ini Mas. Saya kira paham semua. Apalagi yang madrasah-madrasah itu pasti temuin ini. Ada pertanyaan? Sampai situ aja dulu. Ada pertanyaan? Apa di Al-Quran yang sering kita sebut? Ada? Sami'un basir mim ba'di. Kan min ba'di gitu kan? Khairun bima gitu kan? Nah, ketika digabungkan mim ba'di khairum bima. Kalau ini di apa namanya? Kalau ini kita anggap paham dan semuanya sudah satu arah, kita langsung lanjut berarti ke ikhfa nih. Biar cepat. Ya. Sami'um basir. Satu alif itu kalau hitungan kita ngaji sama Pak Kiai Agus itu satu ayunan gitu. Jadi ada istilah ketukan, ada istilah harokat, ada istilah hitungan gerakan jari gitu ya. Ada istilah hitungan lagi ayunan. Jadi iyyaka na'budu wa gitu, satu ayun. Iyyaka nasta'in. Setiap yang panjang satu alif ya satu ayunan, dua alif ya dua ayunan. Ini berarti panjangnya satu ayunan.
mim ba'di khairum bima sami'um basir gitu. Aman lah, saya kira ini hurufnya hanya satu. Lanjut. Kalau lanjut kita nulis lagi nih. Yang kelima, berarti biar besok langsung ke hunah. Hunah juga sedikit sebenarnya. Yang kelima adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Nah. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ialah apabila ada nun mati, atau tanwin wow, ini nulis huruf nih. Mau urutan apa urutan hijaiyah aja? Hijaiyah aja ya. Biar gampang. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dod, to, go, bener nggak tuh 15? Ya. Ikhfa hakiki adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dod, to, do, fa, kof, kaf. Kalau urutan di Tuhfatul Atfal itu ada nazamnya begini. Sif dha sana kam jadah syakhsun qad sama. Dum toyibang sweet tuko do 5. Nah, itu urutannya berarti sod, dod gitu. To, tapi sama. Huruf 15 itu ta, sa, jim, dal. Artinya ketika ada nun mati atau tanwin terus langsung bertemu dengan huruf salah satu ini nih, maka itu dibaca ikhfa hakiki atau ikhfa saja cukup. Dibaca ikhfa. Cara bacanya samar. Cara bacanya adalah samar. Bunyi suara dengung. Bunyi suara dengung. Panjangnya 1 alif. Panjangnya ini enggak ada keterangannya ini. Ini ada nih. Panjangnya 1 alif atau 2 ketukan. Contoh. Contohnya, tulis nggak di contohnya nih? Contohnya jannatil. Ini kan sering nih. Tajri jannatil tajri min tahtihal tuh semua ikhfa tuh. Berarti mewakili nun mati terus nanti tajri min tahtiha gitu. Cukupnya.
Sini. Mil tahtiha. Ya kan? Nun mati, ini ta, ini tanwin, ini ta. Mil tahtihal anharu gitu misal. Atau jannatil, satu alif panjangnya, atau dua harokat, atau dua ketukan, atau satu ayunan. Jannatil tajri, jannatil tajri. Contoh dengan sa. Maghfuro, maghfuro. Dikira-kira lah ya, nanti sering kita temui dalam Al-Quran atau dalam bacaan kita di setiap harinya, setiap sholatnya, setiap zikirnya pasti ada itu, ikhfa. Nah, saya akan bahas lebih dalam, yaitu tentang pembagian ikhfa ini. Ini mungkin yang kita jarang temui. Ikhfa itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ikhfa yang hakiki ini, ikhfa ini ada 3 tingkatan. Yang pertama disebut dengan ikhfa. Kalau urutannya mungkin masing-masing ya, tergantung ininya, tergantung panduannya. Saya mulai dari ikhfa yang akrob dulu. Ikhfa akrob. Atau ada yang menyebutnya ikhfa a'la gitu ya. Ikhfa akrob. Kemudian yang di tengah ada ikhfa ausat. Ausat. Kalau bahasa Arabnya ya begini. Pakai to gitu. Ausat. Kemudian yang ketiga adalah ikhfa ab'ad. Mungkin berbeda-beda dengan kitab satu dan yang lainnya, urut-urutannya gitu. Hanya pembagiannya seperti ini. Ikhfa ab'ad. Nah, secara bahasa, ikhfa akrob itu dekat. Dekat, ya, ikhfa yang dekat. Jadi bacaannya itu nggak terlalu dalam. Ketika kita bunyiin ikhfa itu kan kayak ada N menjadi eng gitu ya. Ditambahkan huruf eng lah. Gitu. N sama G gitu ya. Nah, N sama G gitu. Eng, eng. Ikhfa a'la atau ikhfa akrob. Nah, ikhfa akrob ini yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf dan kof. Kaf dan kof. Jadi hurufnya 2 aja nih akrob nih. Kata lain dari mana HP saya? Kof, kaf, 2 aja nih. Terus untuk ikhfa ausat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, huruf ausat ini ada 10 huruf. Sod, dulu ya. So, sya, sa, za, za,
jim, fa, bo, nggak urut ini, apa wis, bo, ini fa aufsat nih. Kemudian yang terakhir ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad sisanya. Ikhfa ab'ad sisanya nih. Berarti yang sisanya hanya 3. Po, dal, ta. Bener nggak? Nah itu ikhfa yang ab'ad. Sebentar kok saya lagi ragu ya. Lebih lengkap catatan saya ada di buku itu. Apa yang 5 ya? Kebalik saya. Sebentar, jangan dipatenin dulu. Soalnya istilahnya di sini beda ini, yang di buku ini. Tar dulu biar saya mantep. Saya suka nyatet. Sebenarnya kalau mengikuti di sini tuh ada ikhfa, bukan itu tadi namanya tuh ikhfa a'la, ausat, kemudian adna gitu, bukan pakai itu. Ya kalau di ini kan akrob itu bahasanya lebih tepat ke yang adna berarti. Nah ini kebalik saya nih, maaf nih. Karena tadi ngelihatnya yang di sini buku panduan An-Nahdiyah ini keliru nih. Jadi yang akrob itu justru yang ini, makanya tadi saya agak ragu nih. Nah ini maksudnya. Ini yang ab'ad ini. Maaf, tadi kalau yang diikuti di sini itu namanya a'la. Nah ini yang akrobnya. Balik. Ragu saya. Nah ini kalau di sini kan ada a'la istilahnya sama adna, kemudian tadi itu apa? Iya, ada a'la, ada adna, ada ausat gitu. Kalau yang di sini. Ausat. Yang paling banyak ausat ya. Ikhfa ausat itu sampai ada 10. Jadi yang 15 ini dibagi 3. Yang 2 huruf ke ab'ad. Ab'ad artinya jauh. Terus ausat ini tengah-tengah. Nah kalau yang akrob dekat. Contohnya begini. Ini langsung berarti
Kita langsung pembahasan. Contohnya untuk yang ab'ad itu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan qaf dan kaf. Berarti contohnya misalkan ini. Sama nau qalila. Engnya itu kental. Bunyi engnya itu sama nang qalila gitu. Bahkan dalam ya sama nang gitu. Dalam, jauh. Sama nang engnya jelas banget. Sama nang murni eng ini mah. NG itu sama nang qalila atau mau kana fakihatu katsirah. Itu lebih jelas bunyi tanwinnya, bunyi engnya itu jelas. Terus yang kedua, ikhfa ausat, ini tengah-tengah. Artinya ketika bunyi eng tadi itu, kalau istilah kita apa? Jawa berengeng gitu ya. Bunyi berengeng gitu ya. Bunyi dengeng berengeng. Itu ya sedang-sedang aja. Ini yang 10 huruf ini sedang aja bunyinya. Mau suro sedang, bunyi engnya sedang, nggak terlalu menonjol, nggak terlalu dalam. Kalau tadi kan dalam apa yang abad itu kan dalam banget gitu, apa engnya itu menonjol. Sama nau qadila minkum. Tapi kalau yang ausat ini, yang tengah-tengah ini itu lebih ya sedang aja gitu, lebih sedang. Mau suro, bukan mau suro gitu, berarti mau suro sedang aja. Salama. Nah, nanti bedanya di sini nih. Bedanya ketika kita contohkan tentang ikhfa akrob. Nah, kalau ikhfa akrob itu karena arti dari akrob juga dekat. Jadi lebih mirip-mirip ke n-nya juga gitu. Ang, tapi lu agak nyerempet-nyerempet ke n-nya gitu maksudnya. Apa contohnya ini? Ta, to, dal. Anta gitu kan, ada n-nya kan, orang pasti bilang angta itu bukan angta gitu, bukan angtum gitu, enggak, tapi antum mesti. Antum. Ente kan? Orang Arab juga ente bilangnya, bukan engte. Enggak engte, enggak. Kan ikhfa nun mati sama ta kan? Tapi tipis gitu. Akrob, deket dengan nunnya, ente gitu. Makanya kayak seolah-olah jadi enggak eng gitu. Coba sih, kalau kita ketemu ustadz tuh, saya kalau di sana tuh tadi habis sekolah tuh, antum dari mana? Antum gitu. Antum gitu. Yahi gitu aja sekalian, tak ledek sekalian. Ente, antum. Makanya bahasa Indonesianya apa? Anda gitu kan. Anda dari mana? Antum dari mana? Ente dari mana? Mirip lah. Lah ikhfanya itu dekat maksudnya. Bacaannya nggak utuh. Nggak utuh. Engnya itu nggak utuh. Ada sedikit-sedikit n-nya. Sama dengan dal. Dada. Ini saya hanya apa namanya, mengiblat ke beberapa buku ya. Ini saya bawa 3 buku sekalian. Yang ini yang ngaji sama Pak Agus, yang ini Anahdiyah Diklat. Nah, yang ini lagi yang apa, bimbingan apa namanya tuh, yang pedoman dari langitan yang ini. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Kalau bicara tajwid memang bicara tentang cara baca Al-Qur'an. Kita nggak bisa jenengan semua nggak bisa niru saya plek, nggak bisa. Justru kadang ada satu dari kita yang malah lebih fasih daripada saya gitu loh. Ucapannya, kalimat-kalimatnya dalam menerapkan tajwid itu, bahkan seorang guru kadang malah lebih dari muridnya tentang tajwid. Makanya kalau guru-guru kampung kita tuh kadang dites semua nanti, oh ya tuh ikutin Pak Rudi, bacanya ikutin kayak gitu. Buat ikuti baca saya gitu, bukan kayak gitu. Tapi ilmunya
ilmunya, kita coba terapkan gitu. Ada lagi sebagian guru yang mengatakan kalau bunyinya ausat itu campur dengan ada y-nya dikit gitu. Contohnya apa? Kalau yang ya ausat itu min min fauqihim, ada y-nya gitu. Tapi saya nggak berani karena di sini nggak ada. Di sini nggak ada keterangannya. Tapi saya pernah dapat kayak gitu. Terus bunyinya, pengucapannya juga beda-beda. Yang fa, shin dengan sin itu misalkan min syai, kan ada kayak ada ya-nya kan. Kenapa? Karena makhraj tadi. Makanya kita awal kan geladi dulu tuh makhrajnya tuh. Berdekatan dengan yang mana nih kalau kita dengung dengan hidung nih, nya itu kemana? Nah itu yang menghasilkan ketika dengan qaf ta itu jauh, terus dengan huruf 10 ini lebih sedang, terus dengan yang dal to ta ini lebih dekat gitu ya. Ada, saya pernah baca itu yang shin, itu ada di kitabnya ada sih, tapi saya nggak pas bawa ya. Itu namanya Miftahul Quran apa ya? Iya. Itu namanya kitabnya Tafsir Quran, karangan orang Cirebon. Itu ada y-nya. Min syai'in, bibirnya juga tunjukin memang. Ada y-nya dikit gitu. Min syai'in gitu. Terus yang fa itu bibirnya begini. Misalkan apa ya contohnya ya? Contohnya yang fa kholidau gitu. Bibirnya begitu, contoh ini begitu sama guru tuh. Kholidau fiha anfusihim. Ya paling tidak kita mendekati dulu. Tahu dulu, oh ternyata ifa juga ada yang abad, ada yang ausat, ada yang akrob. Makanya baca ifa pun berbeda-beda, nggak melulu eng semua ya, enggak. Ada yang ada y-nya dikit gitu. Terus ada yang dalam, ada yang sedang, ada yang malah lebih mirip ke NN juga gitu. Contohnya apa? Yaitu tadi anta. Makanya bahasa qul ya kafir itu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ada n-nya tuh. Wala antum abiduna ma. Kemudian yang to apa? Yang to contohnya apa? Mintin. Ujungnya dikasih n aja dikit. Mintin. Terus yang tikuna, karena memang makhrajnya nun dengan deretan huruf yang ini nih deket banget. Nun, ta, to gitu kan, deket kan makhrajnya kan. Makanya ya maaf kuncinya memang di makhraj kemarin itu, dari yang dalam naik sampai keluar area mulut yaitu lidah. Yang paling keluar kan itu ba, fa, wa gitu. Itu urutannya seperti itu. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Yang jelas itu yang apa gitu ya? Yang engnya jelas. Iya. Yang lainnya Engnya harus jelas banget lah. Eng murni eng lah, udah gak ada campuran tuh gitu maksudnya. Tapi kalau ausat sedeng, tapi ada beberapa pilihan huruf yang memang ada y-nya gitu. Itu mah tapi ya mungkin lebih dalam lagi ya. Tapi paling tidak ya ini kita pahami dulu. Dulu mau jahula misal. Terus kemudian yang to ini yang dekat, yang ada n-nya gitu. Eng tapi ada n-nya dikit. Angta. Yang paling menonjol engnya itu ya yang yang abad tadi itu, abad kan jauh. Kalau di sini, setelah di sini a'la, berarti lebih tinggi gitu, lebih tinggi. Angdada. Cukup? Ada pertanyaan? ilmu tajwid ini ada yang menemukan siapa ya, atau yang menciptakan pengarang, ada nggak? Ya ada lah. Oh bahasnya nanti dalam lagi.
Pak, kalau di Arab sendiri itu logat ada nggak Pak kayak di Jawa gitu? Logat. Logat Ya ada lah. ada ya? Ya ada lah. Kalau ini ngomongnya beda-beda kan ya? Iya. Iya, Logat. kalau di Jawa kan Oh, maksudnya nada ya. adanya tuh logatnya dari Medina kayak gini, nanti Oh, sini, nanti yang iya, kalau Arabnya sini agak beda gitu. kalau dari temen itu ada. Jadi kan dulu tuh kan Arab tuh umum, negara Arab kan berarti Mesir, Yaman gitu ya. Pokoknya Timur Tengah gitu Arab. Kenapa Saudi Arabia sekarang? Kan begitu kepemimpinan Yang itu ya. Salman bin Saud kan. Makanya di Saudi Arabia kan. Makanya walaupun bentuk negara mereka secara pandang negara itu sebagai negara, tapi masih dalam sistem, maaf bisa dikatakan masih sistem kerajaan kan. Kan ada beberapa negara yang murni negara kita nih, Indonesia nih. Nah, tapi ada lagi negara yang bentuknya negara tapi masih ada kerajaannya. Gak usah contoh Persib Jogja lah. Jogja kan ada kerajaannya. Tapi kan secara sistem pemerintahan kan mereka memasarkan kepada gubernur atau yang lainnya ada kan di situ kan, itu seperti itu. Nah, kalau dari teman-teman penyampaiannya kalau Arabnya Irak begini, Arabnya ya itu ada Arabnya Mesir begini, itu memang beda. Baik dari logat, iya. Arab sini beda. Iya logatnya. Tapi kalau secara harfiah misalkan diterjemahkan tetap sama. Kayak saya pernah ngomong begini loh, yang katanya kalau di sana kok cuma cukup bilang hal gitu kan, gimana kabarmu? Mereka cuma jawab alhamdulillah beger gitu doang kan. Lah beger apaan beger gitu kan? Kan nggak ada juga di Arab juga kan. Katanya alhamdulillah bi khair gitu maksudnya kan. Banyak kalimat-kalimat yang begitu, tapi memang di sana begitu jadinya gitu. Bahkan kata saya kemarin teman sekelas ada yang umroh juga, lumayan kan dapat itu. Iya bener yang pernah diceritain sama Pak Kiai itu bener. Jadi di sana tuh kalau ada orang Indonesia lihat gitu, nyebutnya bukan Indonesia sini gitu, bukan Jokowi sini gitu. Iya bener Pak, saking terkenalnya sosok Presiden Jokowi di sana. Kan termasuk sosok apa namanya kemarin tuh, urutan nomor berapa gitu kan, terkenal Pak Jokowi di situ. Mau bilang rupiah bukan rupiah, bukan uang Indonesia, bukan, tapi uang Jokowi. Jokowi ya. Apa itu apa? Jokowi Indonesia saya Jokowi nyebutnya. Itu katanya. Belum pernah juga ke sana. Jadi Al-Qur'an yang memang bermula itu panjang. Saya juga belum terlalu ini secara detail. Tapi kalau secara harokat kan kita udah kenal semua tuh. Yang memasang harokat di Al-Qur'an itu siapa? Abu Aswad ad-Du'ali.